Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa ayyaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengkajian kitab Maqasidus Shaum karya Al-Imam Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam. Memasuki fasal ketiga tentang adab-adab puasa. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Masuki fasal ketiga. Al-faslu tsalisu fi adabihi. Fasal ketiga atau bab ketiga tentang adab-adab puasa. Wahia sittatun, dan adab-adab puasa itu ada 6. Ahaduha, salah satunya adalah hifdzul lisani wal jawarihi anil mukhalafati, yaitu menjaga lisan dan anggota tubuh dari perbuatan maksiat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaulaz zauri, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, dan perbuatan dusta itu, falaisa lillahi hajata fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak membutuhkan dia, maksudnya tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya. Puasa bukan sekedar menahan makan dan minum. Hadis ini menegaskan bahwa tujuan puasa bukan hanya lapar dan haus, tetapi menahan diri dari segala dosa, terutama dosa lisan seperti dusta, ghibah, namimah, sumpah palsu, ucapan keji, dan lain sebagainya. Lisan didahulukan sebagai anggota tubuh lainnya, karena kerusakan agama paling banyak bersumber dari lisan, maka disebut lebih dahulu sebelum anggota tubuh lainnya. Allah tidak membutuhkan bukan berarti puasanya batal. Puasa tetap sah secara fikih, tetapi kehilangan kesempurnaan dan pahala besarnya. Bahkan dikhawatirkan hanya mendapatkan lapar dan hausnya. Orang yang menjaga adab puasa mendapatkan atau puasanya yaitu sah, pahalanya utuh, hatinya bersih, dan puasanya berdampak pada akhlaknya. Wa qala alaihi salamu, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba qaimin, betapa banyak orang yang melaksanakan salat malam, khattuhu min qiyamihis sahari, khattuhu min qiyamihis saharu, bagian yang ia peroleh dari salat malamnya hanyalah bergadangnya. Wa rubba shaimin, dan betapa banyak orang yang berpuasa, khattuhu min siyamihil ju'u wal 'atasu, bagian yang ia peroleh dari puasanya
hanyalah lapar dan haus saja. Hadis di atas menegaskan bahwa ibadah tidak cukup dengan bentuk lahiriah. Orang yang salat malam atau berpuasa, tetapi tidak ikhlas, tidak menjaga lisan dan anggota badan, atau tetap bermaksiat, maka ia hanya mendapatkan kelelahan fisik, bukan pahala. Puasa dan qiyam yang benar harus mendidik akhlak dan menahan diri dari maksiat. Atsani, adapun adab yang kedua, idza du'iya ila ta'amin wa huwa shaimun, apabila ia diundang ke jamuan makan sementara ia sedang berpuasa, falyakul, maka hendaklah ia berkata, inni shaimun, sungguhnya aku sedang berpuasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum ila ta'amin, jika salah seorang dari kalian diundang ke makanan atau ke tempat pesta gitu ya, dalam keadaan berpuasa, wa huwa shaimun, dalam keadaan berpuasa, falyakul, hendaklah ia berkata, inni shaimun, aku sedang berpuasa. Yadhkuru dzalika i'tidzaran ila da'i, ia menyebutkan hal itu sebagai bentuk permohonan maaf kepada yang mengundangnya. Li'alla yang kasira qalbuhu, agar hati orang yang mengundangnya tidak tersakiti. Fa in khafar riya'a wa rai bi'udhrin akhara, namun jika ia khawatir timbul akan riya, maka ia boleh menyamarkan dengan alasan yang lain. Adab ini mengajarkan keseimbangan antara menjaga puasa dan menjaga perasaan orang lain. Menyebutkan aku sedang berpuasa bukan untuk pamer beribadah, tapi sebagai etika sosial agar undangan tidak terasa ditolak mentah-mentah. Namun, bila khawatir munculnya riya, maka boleh menggunakan alasan lain yang lebih halus, karena menjaga keikhlasan yaitu lebih utama. Ats-tsalitsu, adapun adab yang ketiga, mayaquluhu idza aftara, apa yang diucapkannya ketika berbuka puasa. Wa huwa marwiya anhu alaihi salamu, yaitu doa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqulu idza aftara, bahwa beliau biasa mengucapkan ketika berbuka puasa, zahabat tama'a, telah hilang rasa haus, wa batallatil uruqu, dan urat-urat telah menjadi basah, artinya telah segar kembali, wa sabatal ajru insyaallahu, dan pahala telah tetap olehnya insyaallah. Doa ini mengandung 3 makna penting. Yang pertama yaitu syukur secara jasmani, pengakuan bahwa haus telah hilang dan tubuh kembali segar. Syukur rohani, keyakinan bahwa ibadah puasa membuahkan pahala. Dan yang ketiga yaitu adab tawadhu, ungkapan insyaallah menunjukkan kerendahan hati, tidak memastikan pahala tanpa kehendak Allah. Doa ini menunjukkan bahwa waktu berbuka adalah momen syukur, harapan, dan ketundukan, bukan sekadar melepas lapar dan dahaga. Waruwiya aidon, dan diriwayatkan pula, annahu kana yaqulu, bahwa beliau biasa mengucapkan, Allahumma lakasumtu, ya Allah, karenamu aku berpuasa. Wa ala rizkika aftartu, dan dengan rizkimu aku berbuka. Doa ini menegaskan keikhlasan niat dan ketergantungan total kepada Allah. Doa ini mengajarkan bahwa ibadah dan kenikmatan dunia
sama-sama harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik saat menahan diri maupun saat menikmati nikmat atau menikmati rezeki. Wa fi haditsin akhara, dan dalam hadis yang lain, alhamdulillahi disebutkan, alhamdulillahi segala puji bagi Allah, alladzi a'anani fasumtu, yang telah menolongku sehingga aku mampu berbuka, warajaqani fa'aftartu, dan aku telah memberiku, dan yang telah memberiku rezeki sehingga aku dapat berbuka. Doa ini mengajarkan dua bentuk syukur sekaligus. Pertama, syukur atas taufik ibadah, dan yang kedua, syukur atas nikmat dunia. Maknanya menegaskan bahwa menahan diri atau berpuasa dan menikmati nikmat berbuka sama-sama membutuhkan karunia Allah dan sama-sama layak disyukuri. Ar-rabi'u, adapun adab yang keempat, ma yuftiru alaihi, apa yang digunakan untuk berbuka puasa, wa huwa rutabun au thamrun au ma'un, yaitu rutab atau kurma basah dan kurma kering atau air. Li'annahu ruwiya anhu alaihi salamu, karena diriwayatkan dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yuftiru qabla ayyusalliya, bahwa beliau biasa berbuka sebelum sholat, ala rutobatin, dengan beberapa butir kurma basah, fa illam yakun sama fatamaratin, jika tidak ada maka dengan beberapa butir kurma, fa illam yakun hasahuswatin min ma'in, dan jika tidak ada juga beliau meneguk beberapa tegukan air. Adab ini menunjukkan kesederhanaan dan kemudahan syariat. Berbuka sebelum sholat juga mengajarkan agar tubuh kembali kuat, sehingga ibadah dilakukan dengan lebih khusyuk. Maknanya, sunnah berbuka itu sederhana, tidak berlebihan dan sesuai kebutuhan, bukan ajang kemewahan. Wa qala alaihi salamu, dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana ahadukum shaiman, apabila salah seorang dari kalian sedang berpuasa, falyuftir ala thamri, maka hendaklah ia berbuka dengan kurma. Fa illam yajid fa'alal ma'i, jika ia tidak mendapatkannya maka berbukalah dengan air. Fa innal ma'a tahurun, karena sesungguhnya air itu suci dan mensucikan. Hadis ini menegaskan urutan sunnah berbuka. Yang pertama yaitu dengan kurma, yang kedua yaitu dengan air. Alternatif kalau misalkan kalau misalkan kurma tidak ada, karena air bersifat tahur, suci dan menyucikan. Juga memberi isyarat bahwa berbuka dengan air itu, yang pertama yaitu membersihkan tubuh, menenangkan perut, dan menyiapkan diri untuk ibadah selanjutnya, yaitu sholat maghrib. Maknanya kesederhanaan, kesehatan, dan kesiapan ibadah adalah ruh sunnah untuk berbuka. Wal khamisu wasadisu, adapun adab yang kelima dan yang keenam, ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Wa ta'khirus sahuri, serta mengakhirkan sahur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasahharu, bersahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakata, karena sesungguhnya dalam sahur itu terdapat keberkahan.
Dua adab ini menegaskan keselarasan antara ibadah dan kemudahan, menyegerakan berbuka, tidak memberatkan diri dan mengikuti sunnah, mengakhirkan sahur, memberi kekuatan fisik dan keberkahan spiritual. Keberkahan sahur mencangkup kekuatan tubuh, niat beribadah, dan menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya, puasa yang sempurna adalah puasa yang mengikuti sunnah, bukan yang mempersulit diri. Wa qala alaihi salamu, dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajulun nasu bi khairin, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan, ma'azzalul fitra, selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis ini menegaskan bahwa menyegerakan berbuka adalah tanda kebaikan umat dan pengamalan sunnah Nabi Muhammad SAW. Makna berada dalam kebaikan mencangkup kebenaran dalam agama, kemudahan dan keseimbangan, serta terhindar dari sikap berlebih-lebihan dalam beribadah. Wa qala alaihi salamu, dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah yang maha mulia dan yang maha agung berfirman, ahabbu ibadi ilayya, hamba-hambaku yang paling aku cintai, a'jaluhum fitran, adalah mereka yang paling menyegerakan berbuka. Wa qala alaihi salamu, dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalud dinu dhahiran, agama akan senantiasa menang atau tampak atau jelas, ma'azzalan nasul fitra, selama manusia menyegerakan berbuka puasa. Li'annal yahuda wan nasara yuakhiruna, karena sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani menunda berbuka puasa. Hadis ini menegaskan bahwa menyegerakan berbuka adalah syiar Islam yang membedakan umat Islam dari umat-umat sebelumnya. Yang pertama, keberlangsungan kemuliaan dan kemenangan agama berkaitan dengan istiqomah dalam sunnah. Yang kedua, menyelisihi kebiasaan ahlul kitab dalam ibadah termasuk prinsip syariat Islam. Pesannya jelas, selama umat menjaga sunnah-sunnah lahiriah, agama akan tetap tampak dan terjaga wibawanya. Wa qala Amr bin Maimun berkata, karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu, a'jalan nasi iftaran, adalah orang-orang yang paling cepat berbuka puasa, wa abta'ahum sahuran, dan yang paling akhir dalam bersahur. Masya Allah. Wa innama akhara sahura, dan sesungguhnya sahur itu diakhirkan, liyattaqawwa bihi ala saumi, agar dengannya seseorang memperoleh kekuatan untuk berpuasa. Kaila yujhidahu saumu, supaya puasa tidak terlalu memberatkannya. Fatuk aidahu an katsirin minat ta'ati, hingga menyebabkan ia terhalang dari banyak ketaatan. Wa qad kana baina sahuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina salatihi, dan jarak antara sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salat beliau, maksudnya salat subuh, qadru khamsina ayatan, adalah kira-kira 50 ayat waktu membaca Al-Quran. Hikmah mengakhiri sahur.
Sahur bukan sekedar makan, tapi sarana menjaga kekuatan untuk beribadah. Tujuannya agar puasa tidak melemahkan hingga menghilangi amal-amal ketaatan yang lainnya, seperti sholat, zikir, dan membaca Al-Quran. Nabi Muhammad juga menunjukkan bahwa sahur Nabi Muhammad itu diakhiri dengan 50 ayat dari membaca Al-Quran. Wa innama azalal fitra, dan sesungguhnya berbuka itu disegerakan. Li'annal ju'a wal atosa rubbama dharra bihi, karena lapar dan haus kadang dapat membahayakan diri. Fala wajha li'italatin nafsi lidzalika, maka tidak ada alasan untuk memperpanjang keadaan menahan diri dari hal itu. Maksudnya dari hal puasa. Ma'annahu la qarbata fihi, padahal di dalamnya tidak ada nilai ibadah tambahan sama sekali. Wa qad ru'iya ba'du dzurafa'is salafi ya'kulu fis suqi, dan pernah terlihat sebagian orang cerdas, orang yang pandai dari kalangan salaf makan di pasar. Faqila lahu fi dzalik, lalu ia ditanya tentang perbuatannya itu. Faqala matlul ghaniyyi zulmun, maka ia menjawab, menunda hak orang yang mampu adalah kezaliman. Kalimat di atas menjelaskan hikmah menyegerakan berbuka puasa. Menahan lapar dan haus setelah waktunya berbuka dapat membahayakan tubuh. Menunda berbuka tidak bernilai ibadah tambahan karena waktu puasanya telah selesai. Kesimpulannya adalah sunnah puasa dibangun di atas kemudahan, keseimbangan, dan hikmah, bukan pada menyiksa diri sendiri. Wallahu a'lam bissawab.